Ini ada pengumuman penting bagi para pendukung bakal cawapres Pak Anies Baswedan. Sepertinya pencalonan Pak Anies sebagai capres ke KPU hanya tinggal kenangan. Karena banyak indikasi-indikasi maupun fakta yang bisa merubah peta politik. Kabar terbarunya ada dua. Pertama, Pak Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem, menemui Pak Jokowi diam-diam. Dan perwakilan Nasdem datang ke Sekber Gerindra PKB. Bukankah ini tanda-tanda nyata jika masa depan Pak Anies dalam Pilpres 2024 suram? Jika sudah begini, siapa yang salah? Apakah Nasdem, ataukah Pak Surya Paloh, atau juga kesalahan dari Demokrat serta PKS? Atau salah kita semua yang mencoba menebak-nebak arah koalisi. Tapi ternyata bubar sebelum dideklarasikan. Sedulur Kendal, sedulur Widya bertemu kembali di Ini Dia, info terkini Widya. Pihak istana membenarkan adanya pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 26 Januari 2023. Kabar bertemunya Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi diketahui wartawan. Sehari setelah pertemuan, hampir tidak ada yang tahu bila diam-diam Pak Surya menemui Presiden. Kira-kira apa yang menjadikan Pak Surya menemui dalam kondisi tak diberitakan? Banyak analisis yang menyebutkan macam-macam. Misalnya, harapan Pak Jokowi mengendorse Pak Anies, Pak Jokowi mendukung koalisi perubahan, atau Pak Jokowi memberi kesempatan yang sama soal Pilpres 2024. Bisa jadi Pak Surya Paloh mengharapkan begitu. Karena memang Pak Jokowi sudah mengendorse banyak orang, seperti Pak Prabowo atau Pak Sandiaga ketika di sebuah acara pengusaha mungkin 2 tahun yang lalu. Disebut Pak Sandiaga bisa jadi calon potensial. Lalu juga Pak Yusril Izzah Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Malah Pak Jokowi menyuruh Partai Bulan Bintang segera mencari parpol yang bisa diajak koalisi. Terakhir, medsos Partai Bulan Bintang memasang meme foto Mbak Puan Maharani dengan Pak Yusril. Juga mengendorse Pak Ganjar Pranowo ketika acara relawan. Pak Jokowi menyebut pemimpin yang memikirkan rakyat itu dahinya berkerut dan rambutnya memutih. Sedangkan Pak Anies Baswedan yang sudah dideklarasikan Nasdem pada awal Oktober hingga sekarang tidak pernah disebut Pak Jokowi. Dalam acara ulang tahun Nasdem, sampai Pak Surya mengharap bakal capresnya juga di-endorse. Kasihan betul, sampai upaya yang dilakukan sebegitunya. Sebelum Pak Surya Paloh menemui Presiden, pagi harinya rombongan Nasdem tiba di Sekber Gerindra dan PKB. Meski hanya bersilaturahmi biasa, efeknya cukup besar. Partai Demokrat akhirnya mau mengakui dan menyatakan dukungan Pak Anies sebagai bakal calon presiden. Bukan hanya itu, Mas Ahaye meminta segera direalisasikan sekretariat bersama perubahan. Beberapa kali tokoh Nasdem sebenarnya meminta Demokrat supaya tidak ngotot menempatkan Mas Ahaye sebagai bakal cawapres. Pun PKS tidak menuntut harus Pak Aher yang diajukan ke posisi tersebut. Tampaknya para jajaran pengurus inti memang ditugaskan mengamankan nama Mas Ahaye. Akhirnya persoalan ini mentok dan bisa jadi membuat Pak Surya Paloh frustasi sehingga menemui Presiden. Yang sulit diterima tentu saja Demokrat memaksakan ketua umumnya. Sebab portofolio Mas Ahaye bisa dibilang tidak ada konteks kepemimpinannya. Setelah mengundurkan diri dari TNI, karirnya sebatas hanya menjadi
Cagup DKI dan kalah. Lalu menjadi Ketua Kogasma, Satuan Muda di Partai Demokrat atau organ sayap. Dan setelah itu menjadi Ketua Umum Demokrat. Hal ini menandakan perjalanan politik, pengalaman mengorkestrasi, memperjuangkan kepentingan umum bisa dibilang sama sekali tidak ada. Di sisi lain, pasca pendeklarasian Pak Anies Oktober tahun lalu, tidak ada progres yang menggembirakan. Bukan hanya belum disepakati bakal cawapres, tetapi juga kapan deklarasi koalisi. Tim kecil yang dibentuk tidak mampu menyelesaikan masalah prinsipil. Adapun Pak Anies Baswedan yang dipilih Nasdem malah asik putar-putar ke Nusantara. Bagi awam, menentukan bakal cawapres tentu tidak mudah. Ini tidak sekedar asal cocok, tetapi dalam mengelola negara harus ada pembicaraan konkret. Isu-isu apa yang menjadi fokus, apa yang harus dioptimalkan, apa yang harus dipertahankan, dan sebagainya. Sampai sekarang, bahkan Pak Anies tidak pernah menyebut apa kriteria bakal cawapres yang akan dipilih. Padahal Pak Surya Paloh sudah menyampaikan, pemilihan bakal cawapres diserahkan pada Pak Anies. Kita benar-benar prihatin. Partai Nasdem yang selama Pilpres 2014 dan 2019 mendukung penuh Pak Jokowi, mengapa kini malah mendukung Pak Anies yang kinerjanya tidak terlihat di Jakarta? Akibatnya, ya seperti sekarang ini, mandat mencari bakal cawapres diabaikan. Bagaimana orang yang diberi tugas penting oleh partai yang mendukungnya malah tidak segera menyelesaikan? Pun kita tahu sampai sekarang Pak Anies jarang bertemu. Misalnya dengan jajaran DPP PKS, DPP Nasdem, dan juga dengan Demokrat. Tidak sedikit yang kemudian memprediksi jangan-jangan dukungan Nasdem hanya prank saja, main-main saja, tidak serius. Ada yang pernah tahu apa pernyataan Pak Anies tentang koalisi perubahan? Atau jangan-jangan karena bernama perubahan berakibat koalisi ini tidak pernah mendapatkan kesempatan bersama, berubah-ubah terus tiap waktu. Hampir tidak ada yang pernah mengganggu atau mengiming-imingi agar anggota koalisi perubahan pindah koalisi. Tetapi justru mereka berulang kali gagal mencapai kesepakatan. Inikah tanda-tanda bahwa koalisi perubahan tidak akan terbentuk dan bubar sebelum sempat dideklarasikan? Demikian info terkini Widya, sampai ketemu di Ini Dia berikutnya. Salam sedulur Kendal, sedulur Widya. Salam.